Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Wiwi Oktavia. Saya Sri Budiarti. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan materi perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Baiklah, sebelum kita mulai presentasi, kami akan membuka dengan sebuah pantun. Naik perahu membelah lautan, ikan di laut sungguh mempesona. Mari belajar perencanaan pendidikan agar ilmu bertambah. Sukses buat semua. Ada burung di atas pohon, hinggap di dahan sambil berlagu. Mohon perhatian, kami mohon presentasi kelompok 9 akan dimulai. Baiklah, kami akan menjabarkan tugas dari kelompok kami yang berjudul Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah pendidikan merupakan suatu pilar fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sebuah negara dapat mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing secara global. Baik, untuk rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana konsep pengertian visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, apa saja fungsi dan manfaat dari perumusan visi dan misi dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah sistematis dalam perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi visi, misi, dan tujuan pendidikan dalam praktik di institusi pendidikan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama, menjelaskan konsep dan pengertian visi, misi, dan tujuan pendidikan secara komprehensif. 2. Menganalisis fungsi dan manfaat perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan bagi institusi pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental dalam perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. 4. Memaparkan langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. 5. Memberikan gambaran implementasi praktis visi, misi, dan tujuan pendidikan dalam konteks institusi pendidikan. 6. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan manajemen strategis pendidikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang pembahasan. Poin A, pengertian visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang pertama, pengertian visi pendidikan. Visi pendidikan dapat didefinisikan sebagai gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah institusi pendidikan. Pengertian misi pendidikan. Misi pendidikan adalah pernyataan yang menjelaskan alasan keberadaan, reason for being, sebuah institusi pendidikan dan cara institusi tersebut akan mencapai visinya. Misi menggambarkan tujuan fundamental organisasi dan menjelaskan apa yang dilakukan institusi pendidikan untuk mencapai visi yang ditetapkan. Yang ketiga, pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hasil-hasil spesifik dan terukur yang hendak dicapai oleh institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan bersifat lebih konkret, spesifik, dan dapat diukur ketercapaiannya. Yang keempat, hubungan antara visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan memiliki hubungan hierarkis dan saling mendukung. Visi yang berada pada level tertinggi sebagai cita-cita jangka panjang, misi berada di level menengah sebagai cara mencapai visi, dan tujuan berada di level operasional sebagai hasil konkret yang hendak dicapai. Baik, sekarang kita masuk ke poin B, fungsi dan manfaat visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan memiliki beberapa fungsi strategis dalam pengelolaan institusi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi pengarah. Yang kedua, fungsi pemandu. Yang ketiga, fungsi motivasi. Yang keempat, fungsi koordinasi. Dan yang kelima, fungsi kontrol. Controlling function. Manfaat perumusan visi dan misi tujuan pendidikan. Yang pertama, manfaat bagi institusi pendidikan. Contohnya, memberikan identitas pada keunikan
institusi yang membedakan dari institusi lain. Yang kedua, meningkatkan fokus dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, mempermudah penyusunan rencana strategis dan operasional. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan institusi. Yang B, manfaat bagi pendidik dan tenaga pendidik. Yang pertama, memberikan kejelasan tentang peran dan kontribusi yang diharapkan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, memfasilitasi pengembangan profesional yang terarah. C. Manfaat bagi peserta didik. Pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang profil lulusan yang diharapkan. 2. Meningkatkan motivasi belajar dan pencapaian prestasi. 3. Membantu dalam perencanaan karir dan mengembangkan diri. Yang keempat, memberikan jaminan kualitas pendidikan yang akan diterima. Yang manfaat bagi orang tua dan masyarakat, memberikan informasi yang jelas tentang komitmen, memudahkan dalam pemilihan institusi pendidikan, meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap institusi, memfasilitasi partisipasi dan mengembangkan pendidikan. Manfaat bagi stakeholder, pertama, memudahkan dalam menjalin kerjasama dan kemitraan. Yang kedua, memberikan dasar untuk pemberian bantuan dan dukungan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra institusi. Dan yang terakhir, memfasilitasi proses akreditasi dan sertifikasi. C. Prinsip-prinsip perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. 1. Prinsip partisipatif. Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder yang relevan. Prinsip partisipatif memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan terakomodasi dalam proses perumusan. Stakeholder yang perlu dilibatkan meliputi pimpinan institusi, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, alumni, dan presentasi masyarakat. Partisipasi yang efektif memerlukan mekanisme yang memungkinkan setiap stakeholder untuk memberikan masukan dan aspirasi. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, survei, wawancara, atau metode partisipatif lainnya. Proses partisipatif juga membantu membangun rasa memiliki dan komitmen terhadap hasil perumusan. 2. Prinsip kontekstual. Perumusan visi, misi, dan tujuan harus mempertimbangkan konteks spesifik institusi pendidikan. Konteks yang perlu dipertimbangkan meliputi jenjang dan jenis pendidikan, karakteristik peserta didik, kondisi geografis dan demografis, potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Prinsip kontekstual memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan realistis dan dapat dicapai dengan kondisi yang kapasitas institusi yang ada. Hal ini juga memungkinkan institusi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan karakteristik yang unik. 3. Prinsip futuristik. Visi, misi, dan tujuan pendidikan harus berorientasi pada masa depan dan mengantisipasi perkembangan zaman. Prinsip futuristik memerlukan analisis tren dan proyeksi masa depan dalam berbagai aspek seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial ekonomi, dan dinamika kebutuhan pasar kerja. Orientasi futuristik memungkinkan institusi pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Hal ini juga memastikan relevansi dan keberlanjutan institusi dalam jangka panjang. 4. Prinsip holistik. Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan harus mempertimbangkan pengembangan peran peserta didik secara menyeluruh. Prinsip holistik mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta dimensi spiritual, sosial, dan budaya. Pendekatan holistik memastikan bahwa institusi pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter, keterampilan hidup, dan kepribadian peserta didik secara utuh. 5. Prinsip fleksibilitas. Visi, misi, dan tujuan pendidikan harus memiliki fleksibilitas untuk dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kondisi. Prinsip fleksibilitas memungkinkan institusi untuk melakukan adaptasi tanpa kehilangan esensi dan arah fundamentalnya. Fleksibilitas dapat diwujudkan melalui peninjauan dan evaluasi berkala terhadap relevansi dan ketercapaian visi, misi, dan tujuan. Proses visi dapat dilakukan jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal institusi.
6. Prinsip keselarasan. Visi, misi, dan tujuan institusi pendidikan harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Prinsip keselarasan memastikan bahwa institusi berkontribusi terhadap pencapaian cita-cita pendidikan nasional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Keselarasan juga mencakup konsistensi internal antara visi, misi, dan tujuan institusi itu sendiri. Ketiga komponen tersebut harus saling mendukung dan tidak kontradiktif. Adapun langkah-langkah perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan yang harus ditentukan, A. Pembentukan tim perumusan. B. Penyusunan rencana kerja. C. Sosialisasi proses. 2. Tahap analisis. Dalam tahap analisis yang akan dilakukan, A. Analisis kondisi internal. B. Analisis kondisi eksternal. C. Analisis stakeholder. Tahap ketiga, tahap perumusan. Di sini tahap perumusan yang akan dilakukan A. Perumusan visi, B. Perumusan misi, C. Perumusan tujuan. Tahap keempat adalah tahap konsultasi dan validasi. A. Konsultasi internal, B. Konsultasi eksternal, C. Validasi dan finalisasi. Tahap kelima adalah tahap pengesahan dan sosialisasi. A. Pengesahan resmi, B. Sosialisasi massal. Baik, sekarang kita masuk kepada bab 3 tentang kesimpulan dari makalah ini. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan merupakan komponen fundamental dalam manajemen strategis institusi pendidikan. Yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan memberikan berbagai manfaat strategis bagi institusi pendidikan. Yang ketiga, proses perumusan yang efektif harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang meliputi partisipatif, kontekstual, futuristik, holistik, fleksibilitas, dan keselarasan. Yang keempat, langkah-langkah perumusan perlu dilakukan secara sistematik melalui tahapan persiapan analisis, perumusan, konsultasi dan validasi, serta pengesahan dan sosialisasi. Dan yang kesimpulan yang terakhir, implementasi visi, misi, dan tujuan dalam praktik memerlukan komitmen kuat dari seluruh komponen institusi dan didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Demikianlah hasil penjabaran dari kelompok kami, dan izinkanlah kami untuk berpantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli kain. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga ilmu bermanfaat bagi yang lain. Ada kelinci makan wortel, lompat-lompat dengan riang. Mohon maaf jika ada yang keliru. Semoga presentasi kami berkesan di hati Tuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.